anak-anak kreatif di seluruh Nusantara. Shalom, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program pendidikan agama Kristen dan budi pekerti sekolah dasar bersama saya, Ibu Rukinah. Bu Guru harap anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan cara tetap berada di rumah, jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Jika memungkinkan keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan tidak kalah penting, kalian harus istirahat dan makan yang cukup. Tetap semangat ya, belajar dengan pendampingan ayah dan bunda. Anak-anak kreatif, kita akan mengawali pelajaran hari ini. Terlebih dahulu, kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Semesta Bernyanyi. Nah, anak-anak sudah bisa nyanyi? Yuk, kita sama-sama menyanyi bersama dengan Bu Guru. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Nah, anak-anak, agar perjumpaan kita hari ini diberkati Tuhan, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu. Ya. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur atas semua ciptaan-Mu, alam semesta beserta isinya. Kami boleh tinggal dan hidup di dalamnya. Mampukan kami untuk menjaga dan merawatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, tema kelas 3 hari ini kita mau belajar tentang tindakan manusia memelihara alam. Nah, kita akan belajar tentang tujuan Allah menciptakan alam semesta dan bagaimana cara kita memelihara alam ciptaannya. Nah, anak-anak kreatif, siapa yang pernah mengadakan acara piknik atau pergi melihat, menikmati alam yang indah? Di mana? Pemantang sawah, waduk, air terjun, atau kebun bunga? Ya. Bagaimana perasaan anak-anak ketika menikmati alam yang indah? Coba perhatikan dan bandingkan dengan gambar-gambar berikut ini. Pembakaran hutan, pengerukan tanah, membuang sampah sembarangan. Bagaimana anak-anak jika disuruh memilih? Pilih menikmati tempat yang gersang, panas, kotor, atau pilih yang sejuk. Nah, anak-anak pasti senang jika lingkungan kita membuat kita hidup nyaman kan? Nah, pada masa sekarang ini banyak orang-orang bosan loh hidup di kota. Ya. Sehingga ketika ada liburan,
mereka berlibur mencari tempat-tempat yang udaranya sejuk, misalnya di pegunungan tadi ya, di pemantang sawah, ya indah. Ya, kita bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Tapi jangan lupa, tetap harus menjaga alam ini supaya tidak rusak. Karena Allah memang memberi tugas kepada kita untuk memeliharanya, menjaganya, serta melestarikan supaya ciptaan Tuhan itu tidak rusak dan tidak punah. Nah, mari kita buka dan kita baca kitab kita. Anak-anak siap kitabnya? Yuk kita buktikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 2 ayat 15. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Yuk kita baca ya, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, anak-anak, dalam ayat tadi dijelaskan tentang manusia yang diciptakan dari debu tanah, kemudian diberi nafas hidup sehingga menjadi makhluk hidup dan memiliki akal budi sehingga manusia mampu bertanggung jawab terhadap alam yang sudah diciptakan Tuhan. Nah, Tuhan tadi berfirman bahwa Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Bukan hanya untuk melihat taman, indahnya Taman Eden itu bukan. Tetapi untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Nah, anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan. Tetapi bagaimana? Ya, caranya Adam dan Hawa bisa mengusahakan dan melihara alam ciptaan Tuhan itu. Jadi, semua yang sudah diciptakan Tuhan dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Akan tetapi harus dilestarikan alamnya. Ketika awal Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan berfirman bahwa semuanya baik. Jadi ya semuanya baik, jangan dirusak. Jangan sampai punah. Baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, bukan hanya itu. Adam dan Hawa saja yang punya tanggung jawab untuk memelihara alam. Tapi kita semuanya ya, mengusahakan, memelihara alam. Akan tetapi kita semua keturunannya juga punya tugas yang sama. Nah, merusak alam nggak boleh ya. Tapi kalau alamnya rusak mengakibatkan kerugian bagi manusia. Contohnya, ya tadi ya pembakaran hutan. Ya, anak-anak pernah lihat ya berita di televisi ada pembakaran hutan. Apa akibatnya? Hutan menjadi gundul dan tanah menjadi gersang. Sehingga ketika hujan, air tidak bisa menyerap ke dalam tanah dan akan menggerus tanah dan terjadilah longsor. Nah, contoh kedua, pengerukan tebing. Pernah nggak ngelihat? Ya, tebing tuh dikeruk ya seperti itu pakai alat bulldozer ya. Ya. Nah, tanah akan menjadi longsor. Nah, ketika hujan tiba, nah, padahal di bawahnya itu ada penduduk yang tinggal di situ. Ya, akibatnya apa? Rumah-rumah bisa tertimbun. Ya, banyak bahayanya, kecelakaannya, ya. Nah, ya contoh ketiga, membuang sampah sembarangan. Anak-anak pernah buang sampah sembarangan enggak? Enggak boleh ya.
Nah, lingkungan menjadi kotor, banyak mendatangkan penyakit, lalat, ya, nyamuk. Banyak orang, anak-anak semua ada yang diare, sakit perut, ya karena membuang sampah sembarangan, ya kan? Nah, jadi bagi kita bagaimana sih sebenarnya cara mengusahakan memelihara alam itu? Anak-anak bisa loh memelihara alam, ya, dengan dimulai dari lingkungan kalian, yaitu dari rumah, di sekolah, di mana saja tempat kita tinggal. Ya, perhatikan contoh cara melihara alam, ya, mengusahakan dengan alam yang baik, ya. Nah, perhatikan gambar, ada yang menanam, menyiram, ya. Nah, ada yang bersih-bersih, ya. Itu cara melihara alam. Ya, bisa dilakukan di rumah. Siapa ya anak-anak di rumah? Nyapu, ya, baik itu di halaman, di ruang, atau di mana saja. Di sekolah juga bisa dilakukan supaya tercipta lingkungan yang indah. Jadi anak-anak kreatif, mari mulai dari diri kita menciptakan lingkungan yang tetap asri, indah, dan bermanfaat bagi hidup kita. Perhatikan contoh sederhana cara melihara dan mengusahakan alam dengan baik, yaitu menanam pepohonan di lingkungan rumah, menanam sayur-sayuran dalam pot, membuang sampah di tempatnya, rajin membersihkan lingkungan. Ya, anak-anak kreatif yang diberkati Tuhan, sebagai kegiatan belajar kalian di rumah, selagi waktu masih banyak di rumah, Bu Guru mohon agar anak-anak memulai menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak nyaman di rumah. Nah, Bu Guru memberi tugas kalian untuk mempraktekkan menciptakan lingkungan yang bersih dan menanam tanaman dalam pot dan bisa dimanfaatkan. Misalnya menanam cabai, menanam terong, sawi, jahe, kunyit, nah dan lain-lainnya. Nah, dipelihara dengan cara dipupuk, disiram, ya. Nah, Ibu Guru tunggu hasilnya ya. Anak-anak kreatif yang terkasih, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang pada pelajaran dan materi selanjutnya. Ingat ya, untuk membuka channel YouTube dengan pendampingan orang tua dan selalu simak materi di Ruang Siar Guru. Jangan lupa subscribe, like, share channel Ruang Siar Guru. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.